berwasiat, maka tidak kuat dengan hukum dalilnya. Maka lemah hukum dalilnya, kecuali tidak melewati mimpi dan menyata dengan bertemu tatap mata terbuka, ada jasadnya, ada ruhnya, itu boleh dijadikan dalil. Yang kedua, wasiat itu harus ada saksi pihak satu, pihak kedua. Ketika ada statement yang disampaikan dilontarkan oleh yang berwasiat, maka ketika ada saksi itu baru sah. Dan itu yang memang katakanlah yang bisa jadikan dalil. Namun kalau hanya sekedar lewat mimpi, berwasiat lewat mimpi dengan orang tersebut, maka tidak kuat. Karena tidak ada saksi, dan mimpi itu kan bisa menjadi kembang tidur. Artinya tidak sah, tidak kuat dengan hukum dalilnya, maka lemah. Dan namanya wasiat itu harus ada saksi satu, saksi dua, atau orang yang mengetahui, atau saudaranya, temannya, adiknya, atau adik kandungnya, dan sebagainya. Maka kuat untuk menjadikan wasiat sebagai hukum dalil wasiat. Dan ketika makam berwasiat, tentunya dengan ketika saya meninggal, tolong kuburkan saya bersamaan satu liang lahat dengan orang yang saya cintai. Lewat mimpi tidak sah, tapi lewat wujud dengan nyata apa yang disampaikan ketika masih hidup, mewasiatkan dirinya ketika mati, kemudian mewasiatkan, dan itu harus ada saksi. Maka jadikan itu dalil adalah sah, sangat kuat dalilnya. Namun ketika masih hidup, apakah mungkin si almarhum dulunya mungkin pernah mewasiatkan kepada orang, kepada suaminya kan, atau adiknya, kemudian kakak dan sebagainya, nyata dan itu didengar oleh saksi, mendengar dan menyaksikan, maka hukumnya adalah dalilnya kuat, boleh dipindahkan dengan cara catatan, yaitu ada saksi yang menerangkan wasiat kepada almarhum. Mungkin semasa almarhum masih hidup, ketika saya meninggal, tolong makamkan saya dengan satu yang lahat kepada suami saya. Masa hidupnya ada orangnya, ada saksinya yang mendengarkan, maka secepatnya harus dilaksanakan proses untuk memakamkan satu yang lahat. Yang kedua, ketika ada wasiat kembali disampaikan, wasiat itu bisa berubah. Mungkin orang itu kan tidak sempurna, ketika diberwasiat berubah lagi. Kemudian dia mengatakan, ketika saya meninggal, tolong satukan mayat saya, yaitu kepada almarhumah orang tua saya yang saya cintai, itu orang tua kandung saya seperti ibu. Dengan bertahun-tahun boleh satu siang, hukumnya sah. Ketika wasiat itu ada, disaksikan, didengarkan oleh beberapa pihak, maka boleh untuk dimakamkan satu liang lahat. Ketika wasiat itu ada keluar statement oleh almarhum selama hidupnya, maka prosesnya harus segera dipindahkan. Namun ketika mengada-ngada, mohon maaf lahir batin, ketika mengada-ngada sesuatu hal yang memang yang tidak-tidakan, hukumnya bagaimana? Haram, hukumnya berdosa. Orang yang sudah meninggal, yang sudah terpisah dari jasadnya, ketika ada upaya orang yang memang sedikit ingin campur, mungkin settingan atau apa-apa, jangan main-main. Ini adalah hukumnya haram di mata Allah, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingat, orang yang meninggal itu hakikatnya bukan meninggal, hidup. Bedanya barzah, berpindah alam. Nah, ketika ada orang yang ingin memanfaatkan momentum seperti itu, berupaya mengada-ngada suatu yang memang hukum yang menguatkan dunia menurutnya, tapi tidak kuat dalam hukum Islam, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Ada wasiat mutlak yang harus dikerjakan, ada wasiat wajib yang harus segera dilaksanakan. Artinya, ketika wasiat ini ada, mungkin almarhum selama hidupnya pengen satu liang lahat dengan suaminya, itu wasiat yang benar, yang diperbolehkan. Kenapa? Kehalalan mereka di dunia sudah dihalalkan di akhir dengan ijab kabul. Ketika berduanya hidup mati sepasang, cinta sejati sampai akhir hayatnya ingin mati, dimakamkan setiap lahat. Hukumnya wasiat, dan itu kuat, dan itu wasiat tersebut harus segera dilaksanakan. Akan tetapi harus ada saksi daripada orang
almarhum ketika hidupnya didengarkan oleh kedua saksi atau satu saksi perempuan. Dan ketika satu cinta sejati ini dimakamkan satu yang lahat berdua, satu yang lahat, maka diperbolehkan. Itu wasiat yang mutlak dan wasiat yang wajib yang harus segera dilaksanakan, yang harus segera ditindaklanjuti. Lagi nih, mungkin orang tua kandungnya menginginkan sesuatu yang memang dipindahkan kembali, nggak bisa seperti itu. Tidak serta-merta ketika dia orang tuanya kandung, ketika orang yang sudah meninggal tidak serta-merta mengambil keputusan, menghakimi diri sendiri, dan itu harus dilibatkan kepada keluarga besarnya, dari orang tua kandungnya, dari suami, dari besannya dan sebagainya. Itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu menuju jalan yang terbaik, solusi yang kiranya ada sesuatu yang namanya kebaikan. Namun ketika ada yang memang bahaya, sedikit merisaukan dengan hal ini, maka tidak diperbolehkan. Beda tadi ketika almarhum selama hidup cinta sejati sampai akhir hayat nanti meninggal punya wasiat, makamkan saya kepada istri saya, makamkan saya kepada suami saya satu yang lahat, mutlak dan itu segera, dan itu hukumnya dari yang wakaf, mutlak dan wajib harus segera dilaksanakan. Ya sekali lagi, ketika memang ada saksi yang memang selama hidupnya almarhum lagi-lagi meminta, ini kan orang sudah meninggal, ini hanya permintaan orang tua kandungnya untuk dipindahkan mayitnya ke mayit salah satu orang tua kandung yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, disatukan mayitnya. Bagaimana? Sah-sah saja. Apakah itu wasiat? Kalau keluarga dari pihak keluarga Vanessa Angel menginginkan ini untuk dipindahkan mayitnya kepada orang tua kandungnya yang sudah usai lama meninggal, sah-sah saja untuk disatukan mayat kepada almarhumah orang tua kandungnya satu yang lahat, boleh sah hukumnya. Namun kalau upaya mengada-ngada maka tidak diperbolehkan. Jadinya kalau memang dari pihak keluarga almarhumah Vanessa Angel seperti bapak kandungnya, kemudian keluarga besarnya, sah-sah saja. Namun lagi-lagi kan di situ bersamaan kematian. Artinya suaminya ridho, ketentuannya tak dari Allah, meninggal kedua-duanya. Maka ya memang sudah sepantasnya boleh satu yang nggak usah dipindah lagi. Itu sudah cukup memenuhi syarat daripada rukun untuk yang namanya hal kematian, wasiat dan sebagainya. Karena mereka sudah dihalalkan, apalagi mati bersamaan. Seperti itu. Jadinya ketika ada orang tua kandung yang memindahkan sah-sah saja. Namun lagi-lagi harus ada musyawarah mufakat kepada siapa? Kepada ahli. Siapa ahli? Mayit, yaitu keluarga daripada keluarga besar daripada almarhumah. Musyawarah bersama kepada keluarga besar besan dari suami, keluarga besar besan dari almarhumah istrinya. Dan ini harus ada musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah, keputusan sendiri yang dilangkah, yang diupayakan, maka tidak diperbolehkan. Ada kriteria syarat dan hukum untuk memindahkan mayit, tidak serta-merta lewat mimpi, lewat ini dan angin kemudian dipindahkan, tidak bisa seperti itu. Karena ini adalah mayit yang harus kita muliakan, yang harus kita hargai dan harus kita hormati. Allah saja menghargai, malaikat saja menghargai, Rasul pun menghargai, bagaimana kita umatnya. Maka harus menghargai, menghormati kepada orang yang sudah meninggal. Ingat, jasadnya meninggal, tapi ruhnya belum meninggal, hanya pindah alam. Jadi jangan main-main dengan suatu hal orang yang sudah meninggal, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Artinya begini, apa sih efeknya ketika ada salah satu keluarga yang menginginkan mayit ini dipindahkan? Apakah ada sangkut pautnya dengan efek si mayit ini? Oh ada. Apa? Ketika mayit akan dikuburkan, ketika mayit akan disolatkan, ketika mayit akan dimandikan, itu semuanya ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya adalah salah satu ada yang namanya connect antara mayit kepada keluarga dan mayit. Ada keluar dari lisannya. Tong secepatnya saya dikuburkan.
tolong secepatnya saya dikuburkan. Bagaimana orang yang udah meninggal masih ada efeknya, mereka menangis. Ada yang nggak terima, ada yang terima. Yang repotnya kagak terima. Kalau nggak terima berarti almarhumah mayit ini menangis, tersedih-sedih. Kenapa? Akibat pula segelintir orang yang memanfaatkan hal itu. Dan bagaimana hukumnya dosa orang tersebut? Almarhumah menangis, dan ini adalah salah satu tidak diperbolehkan menurut agama kita, agama Islam, dan agama manapun pasti mengharamkan. Efeknya adalah mayitnya almarhumah pada saatnya akan menangis, sedih. Jika ada perseteruan selama ini berlanjut, maka tidak ada habis-habisnya. Maka nanti semua orang yang menyaksikan, orang yang memanfaatkan situasi kondisi seperti ini, maka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hati-hati ketika akan sesuatu yang dilakukan, dia kerjakan, berpikir terlebih dahulu, bertanya kepada orang yang ahli, yaitu ulama-ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita para siapapun, sehingga ketika lihat dan langkah kita lebih berhati-hati, khawatir nanti kita akan